spread it like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulan Nabi Nurzain. Saya dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapakah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwisi adalah seorang pahlawan nasional yang juga pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Ia bergabung sebagai anggota Budi Utomo yang merupakan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia. Ia adalah seorang pemuda pembaharu yang sangat mengedepankan idealisme dalam hidupnya, terutama dalam bidang pendidikan. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dan terkenal di kalangan masyarakat pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Pada umur 15 tahun ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampung halamannya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta, sepulang dari Mekah. Ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 seorang anak. Organisasi Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912 dan sejak awal Kiai Haji Ahmad telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari kalangan masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan yang bertubi-tubi menyerang kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya sebagai kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priayi. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintahan nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta saja, dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta.
Dari pemerintahan Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka itu kegiatan organisasi ini dibatasi, walaupun Muhammadiyah sudah ada cabang-cabang di berbagai tempat. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintahan Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan mengajukan agar cabang Muhammadiyah ini yang ada di luar Yogyakarta untuk memakai nama samaran seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, dan Ahmadiyah di Garut. Pada 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kembali kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan pada tanggal 2 September 1921. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya, dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Algemeen Vergadering atau persidangan umum. Atas jasa-jasa beliau dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintahan Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran-ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran Sang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Dengan organisasi Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Dengan jiwa ajaran Islam, dengan organisasinya Muhammadiyah, bagian wanita atau bisa disebut dengan Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.